Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan dengan NIM 111193000000016. Saya Muhammad Ibnu Kajirani, kelas 3 MD3C dengan NIM 111953000000019. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hendra Nurullah dengan NIM 1119910000001. Nama saya Naili Mafruha dengan NIM 11190053000000111. Saya Miftahul Janan yang 117 dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Lutfa Mutiara Sani dengan NIM 111905300000134. Baik, pada pembahasan yang pertama membahas tentang pengertian filsafat dakwah. Istilah filsafat merupakan serapan dari bahasa Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja filosofein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Filosofia berasal dari gabungan kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan kata dakwah adalah sebuah tata nama dari kata yang berasal dari bahasa Arab yakni dakwah. Kata kerjanya da'a yang berarti memanggil, mengundang atau mengajak. Isim fa'il atau pelakunya adalah da'i yang berarti pendakwah atau pelaku dakwah. Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian filsafat dakwah, maka dapat kita simpulkan filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Yang di dalam dakwah ini sendiri ada tentang tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam, dan untuk mengubah keyakinan, sikap dan perilaku seseorang khas Islam, dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia-manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Di sini saya akan membahas mengenai pokok materi objek kajian filsafat dakwah. Perlu kita ketahui dalam hal ini secara sederhana dapatlah ditegaskan bahwa objek kajian filsafat dakwah ialah pemikiran yang mendalam, radikal, logis dan sistematis tentang proses usaha dalam merealisasikan ajaran Islam dalam dataran kehidupan umat manusia melalui strategi-strateginya, ya. Dengan demikian, objek formalnya ialah pemikiran yang mendalam, logis, sistematis, membahas mengenai objek filsafat dakwah. Nah, berarti membahas pula yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah. Jadi sangat penting toh. Secara objek material, filsafat dakwah mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan dan ajaran Islam. Pertama, Tuhan. Yang mana Tuhan menurunkan ajaran kepada Rasul merupakan sumber kebenaran dan sumber tujuan yang akan diraih oleh manusia. Karenanya Tuhan perlu kita hayati, perlu kita pahami untuk supaya kita sebagai makhluknya bisa beribadah layaknya seorang makhluk yang diciptakannya. Kemudian dakwah tidak akan berhasil manakala tidak ada manusia. Untuk itulah pembahasan tentang manusia menjadi objek material dakwah. Siapa manusia? Apa hakikat manusia dan apa tugas manusia dan bagaimana manusia mengembangkan dirinya dan sebagainya. Kesuksesan dan kegagalan dakwah salah satunya ditentukan oleh faktor lingkungan, guys. Jika masyarakat di lingkungan tertentu tidak mendukung akan aktivitas dakwah, maka dakwah tidak bisa dilaksanakan dan akan mengalami status kegagalan, ya. Begitu juga ajaran Islam yang mana sebagai pesan kebenaran yang disampaikan menjadi bahasan dalam filsafat dakwah. Pesan kebenaran perlu kita sampaikan dengan menggunakan strategi, metode yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat
kepengetahuan masyarakat. Nah, untuk membedakan filsafat dakwah dengan ilmu yang lainnya, maka perlu dirumuskan objek formal filsafat dakwah. Menurut Sukrianto, objek filsafat dakwah adalah mempelajari bagaimana hakikat dakwah. Sedangkan menurut Suisyanto mengatakan bahwa objek formal filsafat dakwah adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang proses pengajaran Islam. Berbeda hal dengan kedua pendapat tersebut, penulis mengutip bahwa setuju dengan pendapat Abdul Basit dalam bukunya Filsafat Dakwah yang mengutip bahwa objek formal yang sesungguhnya filsafat dakwah yaitu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat dakwah. Pembahasan dalam filsafat dakwah menjelaskan tentang faktor-faktor dan dasar-dasar dakwah dalam Islam secara analitis, kritis, dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran ajaran Islam, atau setidaknya menjelaskan bahwa agama Islam tidak bertentangan dengan logika. Ruang lingkup filsafat dakwah meliputi 4 hal. Yang pertama, manusia sebagai pemberi dan penerima materi dakwah atau subjek dan objek dakwah. Kedua, agama Islam sebagai materi, pesan yang wajib disampaikan, diimani, diinternalisasikan, serta diwujudkan dalam realitas masyarakat. Yang ketiga, Allah sebagai pencipta manusia dan alam, sebagai Rob yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam, serta yang menentukan terjadinya proses dakwah. Yang keempat, lingkungan yakni alam, bumi, dan sekitarnya, tempat terjadinya proses dakwah. Maka ruang lingkup kajian filsafat dakwah sangat luas, seluas pemahaman dan wilayah aktivitas keimanan, keislaman, keihsanan manusia dalam lingkungan. Selanjutnya itu manfaat dan tujuan mempelajari filsafat dakwah. Manfaat filsafat dakwah adalah berguna untuk menentukan para dai agar mampu memahami ajaran Islam secara radikal sampai ke akar-akarnya sehingga menemukan kebenaran yang hakiki. Para dai mampu menjelaskan bahwa Islam itu universal, tidak bertentangan dengan logika dan akal sehat. Dengan demikian, ajaran Islam disampaikan tidak hanya diterima secara dogmatis dan absolut semata, tetapi juga melalui kerangka pikiran yang rasional yang mampu memberikan arti penting dalam mencari otoritas diri sebagai makhluk yang berdimensi dalam memahami diri dan hak miliknya. Dan tujuan mempelajari filsafat dakwah sama seperti manfaat mempelajari filsafat dakwah, yaitu memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu ajaran Islam secara mendalam, mendasar, dan radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga kira dapat membawa pada kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki tersebut terimplementasikan dalam sikap keseharian sebagai orang Islam. Dengan demikian, filsafat dakwah juga memberikan kontribusi keilmuan dengan mempelajari metodologi dan pendekatan sehingga para dai mampu melihat realitas umat secara tajam dan santun. Baik, saya akan menjawabnya. Pertama, adapun secara garis besar ya, para pendakwah itu tidak pernah atau menghilangkan suatu konsep ilmu dakwah. Nah, suatu konsep tentang filsafat dakwah tersebut. Ada beberapa alasan kenapa filsafat dakwah ini tidak boleh dipisahkan dari seorang pendakwah. Pertama, pendakwah membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat dakwah membantu kita untuk mengerti diri kita sendiri dan dunia orang lain. Yang ketiga, filsafat dakwah membuat kita lebih kritis. Yang keempat, filsafat dakwah
mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan yang buruk, menyampaikan pendapat yang jelas, melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih besar, melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Adapun yang kelima yaitu filsafat dakwah dapat memberi bekal dan kemampuan pada diri kita untuk memperhatikan secara pandangan kita sendiri dan pandangan orang lain. Adapun dalilnya tentang masalah filsafat dakwah ini yaitu dalam Quran Surat Al-Harj ayat 2 yang mengatakan, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Fa'tabiru ya ulil absor. Nah, kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi atau manfaat besar bagi kita. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Terima kasih. Saya Lutfa Mutiara Sani, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Fahri Rahman mengenai bagaimana perkembangan filsafat dakwah sedangkan para filsuf Islam tidak mengkaji tentang filsafat dakwah. Perkembangan filsafat dakwah sebenarnya melalui beberapa periode, yaitu periode yang pertama adalah periode nubuat atau periode dakwah pertama dari para nabi. Kemudian periode yang kedua adalah periode Khulafaur Rasyidin, dimulai sejak Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang ketiga adalah periode tabi'in, yang keempat adalah periode tabi'al tabi'in, dan yang kelima adalah periode modern, merupakan era kebangkitan Islam yang ditandai adanya tokoh pejuang Islam yang berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kekuatan terhadap penjajah Barat yang menguasai dunia Islam. Pada setiap periode pun memiliki metodenya masing-masing yang menjadikan filsafat dakwah makin berkembang. Begitupun dengan perubahan sosial dalam masyarakat yang mengharuskan penyampaian dakwah harus selaras dengan periode-periode yang dialami pada saat itu. Kemudian, literatur filsafat Islam tidak dikenal dengan istilah filsafat dakwah, dan filsafat dakwah itu sendiri berkembang menjadi kajian dan pengetahuan tersendiri setelah keilmuan dakwah tersistematis dan diakui keberadaannya pada pertengahan abad ke-20. Kemudian ulama sufi juga menulis kitab-kitab dakwah dengan pendekatan tasawuf. Para penulis buku dakwah yang menjadikan tauhid sebagai motor gerakan Islam meyakininya sebagai solusi umat Islam. Untuk apa? Untuk menghadapi kemajuan dan tekanan budaya barat maupun munculnya sekte-sekte keagamaan yang baru. Oleh karena itu mereka membahas dakwah dari sudut ilmu tauhid. Filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia-manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak, mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. 2. Objek filsafat dakwah berarti membahas fokus yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah. Secara objek material, filsafat dakwah mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Pendapat Abdul Basit dalam bukunya Filsafat Dakwah menyatakan bahwa objek forma filsafat dakwah yaitu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. 3. Ruang lingkup filsafat dakwah paling tidak meliputi 4 hal, yaitu manusia, agama Islam sebagai pesan materi yang harus disampaikan, Allah sebagai penutup terjadinya proses dakwah, dan lingkungan. 4. Manfaat filsafat dakwah adalah berguna untuk menentukan para dai agar mampu memahami ajaran Islam secara radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga
menemukan kebenaran yang hakiki. Para dai mampu menjelaskan bahwa Islam universal tidak bertentangan logika dan akal sehat.